langsung ngisi di sepatan. Habis sepatan nggak tahu satu lagi apa. Ini acara yang ketiga dan masih ada 3 tempat lagi. Waktu saya ngisi acara di sepatan, saya udah bilang, kalau ada yang ribut, ada yang bicara satu orang, saya pulang. Ketika saya lagi ngomong, ternyata ada yang ngomong, ada yang bicara. Langsung saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pulang. Silahkan tanya acara di sepatan tadi. Jadi acara malam hari ini, kalau ada yang ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, demi almarhum abah saya langsung pulang. Saya dari bandara jadi Jatim jauh, saya nggak kenal capek, nggak kenal lelah untuk menyampaikan ilmu buat kalian semua. Kita majelis ilmu, majelis zikir. Jadi tolong jangan ada yang ngomong, jangan ada yang bicara, saya nggak bisa lama. Dengarkan sedikit nasihatnya akan saya sampaikan. Siap tenang? Siap tenang? Siap tenang? Sekali lagi, kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Jangan pernah samakan saya dengan penceramah-penceramah lain. Saya ceramah itu bukan kayak pengamen yang jualan lagu, jualan agama, jualan ayat, bukan. Saya ceramah ngasih ilmu. Kalau anak bayi nggak masalah, biarin, nggak apa-apa. Biarkan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdin ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya cintai dan yang saya muliakan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada majelis yang mulia ini kita duduk pada majelis taklim yang mulia ini untuk memperingati suatu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang agung, satu peristiwa yang besar, kejadian yang luar biasa, kejadian yang mulia. Perjumpaan, ada yang ngomong lagi, saya pulang. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saudara-saudara, karena saya tidak bisa lama,
Saya hanya akan menjelaskan sedikit saja, tapi sedikit, insya Allah bermanfaat. Saya memberikan kepada kalian maraji, landasan, referensi, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Agar apa? Agar kalian tidak salah paham tentang Isra Mi'raj. Sebab banyak ustadz, kiai, ulama, dai, penceramah sekarang kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu salah. Bahkan kesalahan yang fatal yang bisa menyesatkan umat. Contoh, ada dai, ada penceramah ngomong begini, peristiwa pembelahan dada Nabi. Datang Jibril bawa cawan yang terbuat dari emas, berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Pernah atau tidak? Sering atau jarang? Sering atau jarang? Kalau ada ustadz atau kiai atau dai atau penceramah, ulama manapun yang ngomong seperti itu, menjelaskan seperti itu ulama goblok. Saya jelaskan kepada kamu. Ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau itu mengarang kitab banyak tentang Isra Mi'raj. Di daerah Tanarah. Bukan baru. Berarti banyak santri sini kan? Baik. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada lagi kitab Al-Mi'raj, karangan al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahim Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Imam Suyuti. Ada lagi satu lagi kitab Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahli Ardi was Samawat, karangan sama al-Imam Muhammad ibn Yusuf Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Tahu Maulid Barzanji? Siapa yang ngarang? Pengarangnya siapa? Katanya banyak santri sini. Pengarangnya siapa? Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzan. Nah, ini Sayyid Ali Zainal Abidin, kakeknya beliau, yang ngarang kitab Isra Mi'raj An-Nurul Wahaj. Nah, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Said Usman Syafa' bin Muhammad Syafa'. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, daerah Jawa Barat, daerah Banten, biasanya kalau pondok-pondok salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salafi, itu pasti ngatamin, ngaji pasaran, menghatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Di sini ada kiai-kiai salaf nggak? Ada yang punya pondok pesantren salaf nggak? Mana? Ada. Pernah kan pasti ngatamin kitab itu? Kalau enggak kitab itu, pasti yang ngaji pasaran bulan Rajab, nama kitabnya Khosyah Ad-Dardir, iya kan? Nah, itu hasiahnya, matannya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Terus ada lagi kitab
Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan daripada Al-Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid, guru kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang lengkap tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Intinya saja saudara-saudara, saya kalau bahas Isra Mi'raj 1 tahun gak bakal kelar. Intinya Isra Mi'raj Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang penting, satu perintah yang utama, suatu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab semua yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Quran keras melalui apa? Allah perintahkan sedekah melalui apa? Haji melalui apa? Zakat melalui apa? Amar ma'ruf melalui apa? Nahi mungkar melalui apa? Jihad melalui apa? Cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung berhadapan dengannya bil jasad war ruh yaqdatan, dengan jasadnya, dengan ruhnya, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, beliau berjumpa langsung dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Jawab yang keras. Apa perintahnya? Kurang keras. Kurang keras. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, dahulukan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Ayo semuanya kita ngaji, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ra'sul ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Ayo coba. As-sholatu ra'sul ibadah. Baca 3 kali setiap hadis, satu hadis baca bismillah. 1, 2, 3. Jadi baca itu, baca bismillah. Kita ngapalin biar pulang dari sini hafal tuh hadis baca itu. Anggap aja lagi ngaji di pesantren saya. 1, 2, 3 bismillah. As-sholatu rasul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu rasul ibadah. Hafal kan? Hafal kan? Pulang bawa ilmu kan? Kalau dainya pelawak, bawa ilmu enggak? Nah, sekarang artinya sholat itu adalah kepalanya ibadah. Disambung. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Rasul ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Sekarang apalin langsung ya 3 kali sama artinya. Yang keras 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Ibu-ibu pulang bawa hadis enggak? Coba kalau malam hari ini saya kasih 10 hadis, pulang udah bawa 10. Itu metode saya, cara saya di pesantren untuk mengajarkan hadis kepada santri-santri saya, sehingga santri saya ada yang umur 11 tahun udah hafal 1400 hadis. Makanya kalau masukkan anak ke pesantren saya silahkan, gratis, cuma bayar kitab saja. 1 tahun udah bisa baca kitab kuning, 4 tahun udah sampai kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi, 6 tahun udah sampai kitab Ar-Risalah Ibn Mukri, 7 tahun sampai kitab Al-Um Imam Syafi'i. Nah, jadi sholat itu kepalanya ibadah. Nah, kalau ada kepala berarti ada ekor. Nah, saya tanya, ekor ngikut kepala atau kepala ngikut ekor? Berarti amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Berarti intinya apa? Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu akan baik, akan bagus, akan sempurna, walaupun amal ibadahmu sedikit. Paham? Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu bolong-bolong, sholatmu hancur, sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak, bakal hancur, bakal tidak sempurna, walaupun amal ibadahmu banyak. Berarti intinya apa, Beb? Intinya sholat itu adalah tolak ukur yang menentukan baik buruknya ibadah. Ayo ikuti saya semua. Sholat itu tolak ukur yang menentukan baik buruknya ibadah, sempurna atau tidaknya ibadah, bagus atau rusaknya ibadah. Jawab yang keras. Baik buruknya ibadah berarti tergantung apa? Sempurna atau tidaknya ibadah tergantung apa? Rusak atau tidaknya ibadah tergantung apa? Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa akhir waktu. Beb, saya nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada seekor babi. Seekor apa? Ini babi pernah bilang begini, ana syarrud dabbah. Aku binatang paling buruk, aku binatang paling hina. Akan tetapi sehina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku, setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat itu orang siapa? Yang keras. Siapa? Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, camat nggak sholat, bupati nggak sholat, wali kota nggak sholat, gubernur nggak sholat, menteri nggak sholat, presiden nggak sholat, polisi nggak sholat, tentara nggak sholat, ustadz nggak sholat, kiai nggak sholat, habib nggak sholat, santri nggak sholat.
sini nggak sholat? Bukan babi, lebih babi dari makanya jaga betul-betul kamu sholat, khususnya anak-anak muda. As-salatu imadun, sholat itu tiang agama. Perkokoh kau punya tiang agama, perkuat kau punya tiang agama. Dengan apa? Dengan meramaikan masjid-masjidmu. Ini masjid bukan? Musola. Musola. Kalian lihat ya, potong lidah saya. Kalau subuh yang paling banyak sholat di sini orang yang tua-tua yang udah bungkuk-bungkuk, bener apa enggak? Kemana kalian yang muda-muda? Goblok, siap. Harusnya kalian yang muda-muda yang memperkokoh tiang agama dengan memenuhi musola dan masjid-masjid kalian. Bukannya yang udah tua-tua yang udah bungkuk-bungkuk, syuyukhun rukka. Mau jadi apa? Saya tanya, satu hari berapa jam? Sholat paling lama berapa? Ambillah setengah jam sama baca wirid. Atau di sini Wahabi mungkin nggak wiritan. Wiritan nggak sini? Kirain Wahabi nggak wiritan. Berarti ambillah 5 waktu itu 4 jam. Oke? Setuju? 5 waktu 4. Masih ada 20 jam untuk urusan dunia, urusan harta, urusan dagang, urusan perut. Masa satu hari nggak bisa ambil waktu 4 jam untuk Allah yang memberikan engkau kehidupan? Keterlaluan kalian, saudara-saudara. Makanya nggak pantas babi, makanya pantas saja babi lebih mulia dari kita ya, karena itu punya waktu 24 jam. Cuma rakusnya kita dengan urusan dunia, kita ambil semua untuk urusan dunia. Nggak ada waktu 4 jam, cuma diambil 4 jam untuk sholat, masa nggak bisa? Keterlaluan tidak? Keterlaluan tidak? Kalian itu mau tobat apa enggak? Mau tobat apa enggak? Makanya para pemuda-pemudi Islam, perkokoh tiang agama kalian dengan sholat. Terus selain sholat, apalagi cara memperkokoh tiang agama? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saudara-saudara, apa yang telah kalian korbankan untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa, untuk rakyat? Saya tanya, jawab. Pernah tangan kalian diborgol? Pernah dari borgol tangan nyambung, borgol perut kalian? Pernah kaki kalian diborgol? Pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah lagi di tol, mobil kalian ditembaki? Pernah kalian ada upaya percobaan pembunuhan? Pernah kalian ada upaya percobaan untuk diracun, untuk dibunuh? Terus apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Setidaknya kalian punya cinta kepada para ulama-ulama yang berkorban dan berjuang. Lihat Habib Rizik, di masa tua organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya dibantai dengan keji, ditembak sampai mati. Nyawa, jiwa mereka korbankan demi anak cucu Rasulullah. Kalian apa? Saya berkali-kali masuk penjara. 2009 masuk penjara, kasus kota. 2010 kasus Mbak Priuk. 2011 kasus Ahmadiyah. 2012 kasus Demos. 2018 kasus Habib palsu. 2020 bebas. Siang bebas, malam ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan, ditahan lagi. Diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, saudara-saudara. Bebas 2021 akhir, 2022 awal udah ditahan lagi. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar tersebut. Saya tanya, 6 laskar yang wafat, apakah mereka bukan bagian dari rakyat? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Saya tanya, kami berkali-kali pengen dibungkam, berkali-kali di penjara,
diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Saya tanya, apakah kami penjahat? Penjahat, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, merampok uang negara, koruptor, jual aset negara, maling uang rakyat. Terus kenapa kami dibungkam? Kenapa kami berkali-kali dipenjara? Kenapa kami dikriminalisasi? Kenapa ada upaya-upaya percobaan pembunuhan terhadap kami? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami, darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah keberanian, darah-darah berjuang. Karena kami para habaib yang berjuang selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, laumata lain. Walaupun seluruh alam dunia, walaupun seluruh makhluk membenci kami sampaikan kebenaran. Kenapa kami dibenci, dipenjara berkali-kali? Satu jawabannya, karena kami para habaib yang berjuang, para anak cucu Rasulullah, kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalian bayangkan, siang saya bebas, malam ceramah, besoknya udah ditahan lagi. Katanya ceramah saya provokasi, katanya ceramah saya meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Mau tahu? Mau tahu? Begini isi ceramah saya. Waktu itu awal-awal corona, saya bilang, hei pejabat, hei presiden, hei pemerintah, rakyat, kalian kurung dalam rumah di masa corona, tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Itu dibilang provokasi. Itu provokasi. Nah, ini orang awam yang nggak punya titel aja paham. Provokasi bukan? Bukan. Itu meresahkan. Ibu-ibu, meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Dengan ceramah saya itu, masyarakat, saya tanya masyarakat sini, merasa terwakili atau tidak? Terwakili atau tidak? Tapi mereka bilang provokasi, mereka bilang meresahkan. Terus yang goblok siapa, saya atau mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Yang bajingan saya apa mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, hei pejabat, hei aparat, mal-mal, perusahaan-perusahaan asing tetap buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi, milik rakyat kecil, kenapa kalian paksa untuk tutup? Provokasi, provokasi, meresahkan. Terus yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Ini aja nih orang-orang kampung, orang yang nggak tahu apa-apa, tahu mana benar mana salah. Benar? Benar? Yang ketiga saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia, anak-anak muda yang tidak punya kerjaan. Tapi kenapa tenaga kerja di masa corona kalian kirim terus dari Cina, kalian kirim ke Morowali, sedangkan banyak pengangguran di Indonesia? Salah saya ngomong seperti itu. Provokasi, meresahkan, atau pembelaan? Nah, kalau pembelaan, apakah saya bela diri saya? Siapa yang saya bela? Saya bela diri saya, anak saya, istri saya, murid saya, golongan saya, kelompok saya. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saudara-saudara, yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang dicurangi, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Maka saya tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah demi bangsa, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Masyarakat di sini semuanya saya tanya, siap hancur di Indonesia? Siap binasa di Indonesia? Siap mati di NKRI?
Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Sekali lagi coba, yang goblok saya apa mereka? Oleh karenanya kalian para pejabat jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan. Oh saya jenderal. Emangnya kalau kau jenderal kenapa? Hah? Kenapa kalau kau jenderal? Di akhirat nggak ada jenderal, nggak ada kapolri, nggak ada panglima TNI, nggak ada presiden, betul? Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada raja yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Yang raja di akhirat hanya satu. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Kalian semua yang macam-macam sama rakyat dipites sama Allah kayak kutu. Mau jenderal, mau siapa kayak. Makanya layani rakyat, betul. Layani rakyat. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Tapi mereka pakai buat nembakin rakyat. Tank mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat, pajak rakyat. Maka kalian para pejabat jangan macam-macam dengan rakyat, jangan kurang ajar sama rakyat. Layani rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang mengangkat kalian. Rakyat adalah ibu kandung kalian. Wei, ketahuilah kalian para pejabat, di atas kalian, di atas presiden ada satu. Siapa itu? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, merdeka. Mudah-mudahan Indonesia merdeka dari koruptor, merdeka dari pengkhianat bangsa, merdeka dari pelacur-pelacur berdasi, merdeka dari pelacur-pelacur berdasi yang ingin menjual bangsa, negara dan aset-aset negara kepada pihak-pihak asing. Negara kita jadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, aman, makmur, sejahtera, sentosa. Pejabat jadi pejabat yang baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup,